Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada hari ini diberikan nikmat baik paling utama yaitu nikmat iman dan nikmat kesehatan. Kita akan membahas dalam kegiatan pembelajar Hijrah tentang perbaikan pembelajaran di SMK Satu Pantol, terutama dihususkan di teknik mesinnya. Kita sebagai guru produktif kita pasti meningkatkan kualitas baik outputnya pada anak-anak. Nah, untuk itu kita fokuskan dulu untuk biasanya kan di perusahaan atau di suatu instansi kalau untuk perbaikan itu kita mengangkat permasalahan yang ada, apa sih yang ada di daerah di instansi tersebut, baru kita cari solusinya. Untuk itu mungkin dalam diskusi ini kita mulai dari Pak Adi, mungkin ada yang mau disampaikan tentang permasalahan apa sih yang ada di SMK Negeri 1 Patrol, terutama di jurusan kemesinan waktu. Saya persilakan Pak Adi. Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau melihat ini ya, kalau alur Pak ya, alur itu kan ada yang namanya input, kemudian ada proses dan output Pak. Itu kan kalau misalnya dari algoritma gitu kan. Nah di sini adalah inputnya adalah siswa Pak, siswa peserta didik atau murid lah gitu kan sekarang itu kan. Nah, jadi siswa itu kan berbagai macam Pak ini Pak, nggak homogen gitu kan, heterogen gitu kan. Jadi siswa ada yang dari desa ini, ada desa itu, kemudian ada desa ini juga gitu kan. Permasalahan yang saya alami itu emang rata-rata keluarganya itu apa ya, orang tuanya ekonomi menengah Pak, menengah ke bawah Pak, saya lihat gitu kan. Jadi mungkin orang tua banyak sibuk gitu kan dengan sendirinya sehingga anak kurang gitu kan Pak, kurang perhatian bisa jadi kemudian faktor lingkungan juga Pak, faktor lingkungan, faktor lingkungan juga memadai gitu kan. Di sini ya namanya juga daerah pantai gitu, keras gitu kan. Keras. Kemudian orang tua juga di sini ya latar belakang orang tua, ada yang orang tuanya cerai gitu Pak. Iya begitu, orang tuanya cerai, kemudian anaknya ikut neneknya, bapaknya kemana, ibunya juga kemana, nggak tahu gitu kan ya. Jadi anak itu kurang kontrol Pak. Kemudian sekarang ada lagi yang namanya digital Pak, anak itu mungkin sering main game Pak, jadi kalau misalnya malam itu mungkin bisa jadi tidur malam main game gitu kan, sehingga misalnya pagi-pagi dia belajar malas gitu, siangnya tidur terus gitu kan, bisa jadi seperti itu. Nah itu permasalahan dari siswa Pak gitu kan, yang dialami, yang saya lakukan selama ini gitu kan. Jadi kalau untuk proses ya, kalau proses ya proses di sini kan di sekolah kan ada guru, kemudian ada sarana dan prasarana dan ada kurikulum kan. Kalau guru sih saya sendiri ya tidak ada masalah gitu kan. Kemudian sarana karena guru saya mengajarnya di jurusan, nah, kemudian mengajarnya CNC, permasalahannya di sini ya kita kendala di komputer Pak, komputernya kurang Pak, jadi sehingga untuk mengajar susah sekali gitu kan, untuk prakteknya juga. Kemudian untuk sementara itu aja dulu deh Pak. Iya. Jadi sebelum kita membahas yang Pak Adi permasalahkan ya, mungkin kita tanya dulu lah semua ya. Jadi kita diskusi lagi mau mana dulu nih yang di pertama dulu ini yang pertamanya gini yang paling urgent kita harus betul. pecahkan itu ya Pak ya. Mungkin dari Pak Amsori ada permasalahan Pak Amsori atau gimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kita mengangkat suatu masalah itu, kalau kita berbicara yaitu tidak akan ada api kalau tidak ada asap, bahkan tidak ada asap kalau tidak ada api gitu ya. Jadi ini saling berkaitan. Ada masalah pasti harus ada pemecahan gitu ya, seperti itu. Nah makanya ketika kita rapat tidak membawakan hasil, ketika kita berdiskusi kita juga tidak mendapatkan hasil. Jadi kalau pribadi saya sendiri untuk di sekolah itu
kayaknya sepertinya, bukan sepertinya lagi, kalau kayaknya masih ragu ya. Dan kita punya potensi semuanya, saya yakin. Masalah yang paling berat dan masalah yang paling besar itu adalah faktor lingkungan di rumah. Seberapapun hebatnya kita mengajar, mendidik, tapi kalau di rumahnya juga tidak dididik dengan baik dan benar, ya seperti ini gitu. Nah, saya teringat sekali Pak, ya bukan, mohon maaf ya, artinya saya paling junior di sini, udah paling muda. Ya, umurnya paling gitu. Iya, nah. Jadi saya ingat tahun 2013 Pak, itu cuma ada 4 lokal, anak-anak itu belajar di bawah pohon Pak, tapi mereka semua antusias. Karena yang saya terapkan itu orang tuanya itu ikut mendidik juga gitu Pak. Mendidik juga. Jadi kalau orang tuanya ikut mendidik, itu sinkron Pak, antara di sekolah dengan di rumah. Kita nggak tahu kondisi di rumah seperti apa mereka. Akhirnya saya rapatlah dengan orang tua. Kemarin juga pernah kejadian dengan Pak Supri, kita rapat bareng di satu forum. Itu alhamdulillah ada sedikit perubahan gitu. Tapi kalau kita genjot berkali-kali gitu, kita jangan bosan-bosan, panggil lagi orang tuanya, panggil lagi juga. Jadi bukan hanya dipanggil anaknya, tapi sebetulnya kalau anak sih ibaratnya dia itu nurut gitu. Kalau di orang tuanya di rumahnya sudah berani membangkang dengan orang tua, ya kita mending lepaskan saja, karena itu bukan bibit. Kalau menurut saya gitu Pak. Satu itu dulu. Nah, yang kedua, kalau kita berbicara masalah mengenai kekurangan, waduh, kalau mau ngeluh yang ngeluh. Udahlah, nggak usah diceritain itu malah. Puyeng.